Menanggapi wabah COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB. Tata laksana PSBB mengatur sejumlah hal dan salah satunya pembatasan kegiatan keagamaan. Meski upacara ngaben dihimbau untuk ditunda, tampaknya ngaben masih digelar di desa-desa di Bali. Hal ini memunculkan dilema dalam menerapkan hukum pidana atau lebih mengedepankan penyelesaian secara non-hukum. Pemprov Bali menerapkan kebijakan dengan melibatkan desa adat dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang tertuang dalam keputusan bersama Pemprov Bali dan Majelis Desa Adat MDA. Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI telah mengeluarkan kebijakan terkait Hari Raya Nyepi, pembatasan keramaian yang menyangkut kegiatan adat dan upacara keagamaan. Dalam konteks ini, pelaksanaan upacara agama ngaben dan pernikahan ditunda. Jika harus dilangsungkan, umat mengambil upacara tingkatan paling sederhana dan melibatkan seminimal mungkin orang. Sesuai himbauan PHDI Bali, jika ngaben tidak bisa ditunda, mayat cukup dibakar saja. Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada FHUGM dan asisten dosen FHUGM IKD Sudiarsana menyampaikan ngaben terbaru yang cukup menyita perhatian masyarakat Bali salah satunya diadakan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kepolisian Resort Buleleng melalui Satreskrim Polres Buleleng menetapkan status tersangka kepada salah seorang penanggung jawab upacara ngaben yang diduga melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Meski demikian, dengan penetapan tersangka kepada penanggung jawab ngaben itu kurang tepat. Hal ini belum sesuai dengan asas hukum pidana, yaitu asas ultimum remedium. Buku penemuan hukum sebuah pengantar yang ditulis Sudikno Mertokusumo menyebut, ultimum remedium merupakan alat terakhir atau upaya hukum terakhir dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini diupayakan terlebih dahulu upaya non-litigasi atau penyelesaian sengketa tidak melalui jalur hukum, melainkan menerapkan sanksi sosial seperti permohonan maaf secara terbuka, pengenaan sanksi adat dan kerja sosial. Lebih arif apabila penetapan status tersangka dalam kejadian ngaben di Desa Sudaji tersebut dievaluasi kembali dan lebih mengedepankan fungsi pengayoman kepada masyarakat. Dalam meminimalisasi kejadian serupa, pemerintah diharapkan lebih komprehensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Pertama, sosialisasi ke desa-desa adat di Bali perlu dilakukan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama untuk menunda kegiatan ngaben, pernikahan, dan kegiatan lain melibatkan orang banyak. Kedua, dalam rangka meminimalisasi adanya paradigma hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, konsistensi dalam proses penegakan hukum terhadap hal serupa sebaiknya sebagaimana konteks ngaben di Sudaji lebih baik diupayakan terlebih dahulu menggunakan upaya non-litigasi. Bali Post melaporkan.